Shalom, selamat pagi sidang jemaat semua. Kembali kita datang untuk beribadah kepada Tuhan di kediaman masing-masing. Biarlah kiranya kita tetap memiliki sukacita yang dapat daripada Tuhan. Kita mau mulai ibadah minggu hari raya ini, Tuhan. Kita angkat pujian Bapa yang kekal. Kebaikan
ini dan percaya Tuhan kalau Engkau adalah Bapa yang kekal. Untuk itu kami serahkan semua kehidupan kami ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh ada hingga saat ini, kami boleh merasakan kesempatan daripada-Mu Tuhan untuk kembali datang beribadah kepada-Mu Tuhan di kediaman kami masing-masing. Biarlah kiranya Engkau lawati kami Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus, supaya kami boleh merasakan kasih sukacita yang datangnya daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Bentar kami ingin memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, Kau juga pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami ini boleh layak untuk datang beribadah kepada-Mu. Kami juga teringat apabila ada kuasa iblis roh jahat yang tidak senang pada ibadah-Mu pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini di kediaman kami masing-masing. Kami siap untuk memuji dan mengangkat nama-Mu. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya saudara, meskipun tetap di secara daring ibadah kita ini, biarlah kiranya sukacita kita tidak terlarutkan karena kita merasakan sukacita surgawi. Untuk itu kita angkat pujian Tiap Langkahku. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, meskipun di tengah badai menakutkan, tapi biarlah kiranya kita yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kita. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila ia
ditopang oleh Tuhan. Biarlah kiranya apa yang jadi kerjaan hasil dari dua buah tangan kita, biarlah kiranya Tuhan mau menopangnya itu selalu. Kita ganti pujian, sidang jemaat boleh silakan duduk. Kita angkat pujian Bahasa Cinta. Ataupun berita yang sedang merumitkan baik itu keadaan kita maupun negara kita, tapi melalui pujian penyembahan ini kita mau diingatkan lagi supaya kita meminta pengajaran Tuhan, supaya kita memiliki cinta kasih yang datangnya daripada Tuhan. Selanjutnya kita sudah banyak memuji dan memakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagai dari sabda firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat semua bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Ajarku Mengerti.
kami tidak mengerti Tuhan apa yang sedang kami alami ini, karena biarlah kiranya ajar kami untuk mengerti segalanya sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Biarlah kiranya rancangan-Mu yang meyakinkan kami Tuhan, supaya kami baik-baik saja di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah banyak memuji dan mengenalkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi duka yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami jemaat-Mu ingin mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa saja yang keluar dari lidah bibirnya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Juga Tuhan, biarlah kiranya firman yang ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh menjadi jawaban, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap berpedoman kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Alaskan kami juga teringat apabila ada kuasa jahat yang ingin mencuri firman-Mu Tuhan Yesus, kami mau bersatu hati, kami usir, kami tengking di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja pada jalannya firman-Mu ini. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Kita sudah banyak memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan dengar sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan judul Taat. T-A-A-T. Cuma 4 huruf. Dan itu pun 2 ya, T dan A. Tetapi untuk melakukan semua ini tidaklah mudah. Sangat sulit. Itulah sebabnya firman Allah mengingatkan kepada kita kembali untuk terus melakukan apa yang namanya ketaatan. Karena kalau kita tidak taat kepada firman, kepada Tuhan, akibatnya itu fatal. Ketaatan itu bagaikan pondasi satu rumah. Kalau dia pondasinya nggak baik, maka akan mudah roboh. Demikian pula dalam hal ketaatan kepada Tuhan, itu adalah satu pondasi. Satu contoh ya, manusia pertama yang tidak taat siapa? Adam dan Hawa. Gara-gara ketidaktaatannya itu, apa akibatnya? Sampai hari ini semua manusia menanggung apa yang namanya dosa keturunan. Bukan hanya Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden, tetapi manusia jatuh dalam dosa. Juga banyak contoh, misalnya Nabi Yunus. Dia disuruh pergi ke Niniwe, malah menyimpang pergi ke Tarsis. Sepertinya itu hal yang biasa. Disuruh ke Ciledug, pergi ke Karangtengah. Dosa kecil seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kita melihat akibatnya luar biasa. Yunus harus dilempar ke laut. Itu kan satu yang mengerikan. Coba saudara, jangankan dilempar, naik kapal aja, ombaknya besar, kita udah ketakutan. Ini dilempar ke laut, ditelan oleh ikan besar. Dia berada di sana 3 hari 3 malam. Dia merasa kok hidup, tapi mati atau enggak dia nggak tahu pasti. Tapi yang pasti dia tetap berdoa di perut ikan itu. Sampai akhirnya perut ikan itu muntah. Akibat ketidaktaatan itu sangat fatal. Juga Bileam. Bileam diceritakan adalah seorang nabi yang selalu benar ketika dia memberkati bangsa Israel diberkati. Sampai satu saat seorang yang bernama Balak mau membeli dia dengan uang. Dia oleh Tuhan disuruh mengutuk itu satu bangsa, tetapi maksudnya tidak mengutuk ya, tidak memberkati, karena apa yang dikatakan oleh Bileam itu jadi. Tapi dia melakukan tidak sesuai yang Tuhan perintahkan. Dan apa yang terjadi? Keledainya harus berbicara. Mana ada keledai bicara? Jangan sampai kita tunggu piaraan kita berbicara menegur kita. Nah, itulah sebabnya siang hari ini firman Tuhan mengingatkan. Yang pertama-tama kita harus taat, itu adalah patuh, setia kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 1, demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia
yang senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, perintahnya. Nah, jadi saudara, ketaatan kepada Tuhan itu harus. Kita harus mengikuti kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai anak Tuhan? Yang pasti berbakti, beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar, tetapi sungguh-sungguh firman Tuhan. Kalau kita bilang aku cinta Tuhan, kita ya tulus, tidak hanya keluar dari mulut, tapi tidak melakukannya. Ada banyak orang bisa menyanyi, aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Ada banyak orang juga tahu firman Tuhan, coba dapat ayat hafalan, oh tahu ini dari kecil saya tahu ayat itu, tapi tidak melakukannya. Nah itu disebut tidak taat. Nah taat itu beriringan, tahu firman dan melakukan. Nah saudara, untuk taat itu memang diperlukan komitmen, kesungguhan. Tetapi kalau kita mau melakukan perintah Tuhan ini, akan kita rasakan berkat Tuhan. Berkat secara jasmani dan rohani. Berkat yang berkelimpahan, dan itulah yang menjadi doa semua orang, yaitu diberkati dengan melimpah. Saya baca dulu di dalam Ulangan 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Artinya harus kita taati. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nah, hari ini, hari ibadah raya, hari Minggu, ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, itu adalah salah satu bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tinggalkan segala kesibukan. Kita menyembah kepada pencipta kita. Kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Sudah seharusnya kita taat kepada Tuhan. Nah, ketika kita taat, itu bukan hanya merupakan satu kewajiban, tapi ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini berapa banyak berkat yang kita sudah terima. Bukan hanya habis gajian ya berkat itu, tapi ketika kita bangun tidur, saudara bisa bernafas, itu berkat. Banyak orang tidur dan gak bisa bangun pagi. Ketika saudara masih bisa bekerja, diberi kesempatan untuk mencari nafkah, berjalan, kaki, bisa melangkah, itu berkat Tuhan. Nah, semua berkat itu Tuhan beri dengan cuma-cuma. Nah, untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, itulah makanya kita taat kepada Tuhan. Kita beribadah, kita berbakti, kita memuji Tuhan di jam-jam yang Tuhan sudah tentukan. Karena ada berkat yang luar biasa yang Tuhan beri. Berkat apa? Di dalam Ulangan pasal 28 ayat pertama saja saya baca ya. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Nah, kembali kepada mendengar firman. Jadi taat itu dua sisi antara mendengar dan melakukan. Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini janji Tuhan. Saat kita mendengar dan melakukan firman, berkat yang luar biasa Tuhan beri. Karena apa? Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau, janjinya, di atas segala bangsa di bumi. Jadi saudara, itu lebih unggul di antara semua bangsa. Karena saudara menyembah taat kepada Allah yang hidup, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saya ringkaskan saja, saudara bisa simak itu di dalam Ulangan 28. Berkat apa saja? Ayat yang ketiga itu dikatakan diberkati di mana saja engkau pergi. Karena di situ dikatakan diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Berarti dimanapun kita pergi, mau di kota, mau bisnis di kota besar, mau di ladang, di desa, di gunung, apapun yang kita kerjakan dan lakukan, Tuhan berjanji memberkati. Dan berkat yang kedua di dalam ayat yang keempat itu dikatakan, diberkatilah buah kandunganmu.
hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Artinya tidak ada ternak yang mandul, termasuk anak-anak Tuhan. Diberkati generasinya tidak mandul, generasi yang takut Tuhan, generasi bintang, itu yang Tuhan janjikan kepada orang yang taat kepada Tuhan. Dan ayat yang kelima berkat apa? Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini bicara tentang apa? Berkat masa depan. Adonan, bakul, itu kan tempat untuk menaruh, menyimpan perbekalan sampai hari depan. Nah, jadi berkat masa depan itu Tuhan berikan kepada orang yang taat kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sudah pasti, ini satu berkat yang diinginkan, diharapkan oleh semua orang. Tapi itu secara langsung Tuhan berikan kepada orang yang taat kepadanya. Keluar masukmu kita semua tahu. Mau di dalam rumah, di luar rumah, keluar kota, di dalam kota. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, berkat Tuhan mengikuti. Itulah sebabnya firman-Nya berkata, jangan takut, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Karena Tuhan yang menjaga, memberkati. Perlindungan Tuhan itu nyata. Dia menjaga keluar masukmu, berarti melindungi kita dimanapun berada. Di tengah ancaman, badai, penyakit, menular, Tuhan melindungi. Jadi ada berkat perlindungan bagi orang yang taat. Ada berkat apa saja? Di dalam ayat yang ke-7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Dan selanjutnya, itu artinya adalah di dalam usaha dan pekerjaan, di dalam karir, itu kan banyak kita mengalami tantangan. Tetapi kebaikan Tuhan selalu mengikuti. Kemenangan selalu Tuhan beri. Di sini katakan, Tuhan yang menghalau musuhmu mundur. Karir ke depan, usaha pekerjaan ke depan, itu Tuhan siapkan. Dan Tuhan akan memberkati dalam setiap usaha mata pencarian umat Tuhan. Bukan hanya usaha mata pencarian, tapi dikatakan Tuhan mengenyangkan dengan kebaikan. Jadi Tuhan menyertai kebaikan Tuhan di dalam Mazmur 23:6 itu, kebajikan dan kemurahan menyertai engkau seumur hidupmu. Itu berkat orang yang taat kepada Tuhan. Makanya firman-Nya mengingatkan, mari kita mau taat. Bukan hanya sampai di situ, ada banyak lagi berkat-berkat. Saudara bisa baca secara mendetail, tapi diringkas saja ya. Dalam ayat yang ke-13 dari Ulangan 28 ini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, jadi ketaatan di sini kembali kepada apa itu? Mendengar firman dan melakukan. Saat kita melakukan itu, Tuhan memberkati. Ada berkat pemeliharaan, ada berkat pertolongan, ada berkat keturunan, generasi yang diberkati Tuhan. Kemanapun kita pergi, di kota, di desa, Tuhan tolong. Perlindungan Tuhan nyata. Bahkan kita dijanjikan menjadi kepala bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Itulah janji Tuhan. Saat kita mau taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Nah, saudara, selain taat kepada Tuhan, ada berkat lain yang Tuhan siapkan ketika kita mau taat kepada siapa? Yang kedua, pemerintah di mana kita berada. Kita ada di negeri Indonesia. Tentu ada presiden, ada aparat pemerintahan. Sebagai anak Tuhan, firman Tuhan mengingatkan bahwa di dalam Rom 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi mau pemerintah itu jahat, mau baik, itu Tuhan menetapkan. Jadi kita harus taat kepada pemerintah sebagai wujud apa? Ketaatan kita kepada firman Tuhan.
Contoh taat pada pemerintah apa? Yaitu ketika kita harus membayar pajak. Kalau kita tinggal di negeri Indonesia, kita lakukan aturan-aturan apa yang ada di Indonesia. Saat melewati lampu merah, kita harus mengikuti tata tertib. Dimanapun kita pergi pasti ada tata tertib. Di sekolah juga ada tata tertib. Kita mengikuti dengan baik. Nah, ketika kita mengikuti ketaatan kepada pemerintah, juga kepada pemimpin, ya. Saya baca di dalam Ibrani 13 ayat 17. Mari kita sama-sama simak. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau kita bersungut-sungut dalam mentaati pemimpin kita tidak dapat untung. Tapi saat kita menghormati, mentaati pemerintah dan pemimpin, apa berkatnya? Ada keuntungan. Jadi kalau saudara mau beruntung kemanapun kita pergi, kita yang pasti taat pada Tuhan, taat kepada pemerintah. Yang ketiga, kepada siapa kita harus taat? Yang terakhir itu, yaitu taat kepada orang tua. Kenapa? Di dalam Kolose 3 ayat 20 dikatakan, "Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena inilah yang indah di dalam Tuhan." Sebagai anak, kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Kepada orang tua? Karena saat kita taat kepada orang tua, kita menyenangkan hati Tuhan. Bukankah sering kita nyanyi, Tuhanku mau menyenangkanmu, melakukan firman-Mu, melakukan perintah-Mu. Salah satunya adalah taat kepada orang tua. Nah, ketika kita taat kepada Tuhan, Alkitab katakan itu indah di hadapan Tuhan. Itu menyenangkan di hadapan Tuhan. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Contoh yang pasti adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah teladan ketaatan. Sering kita dengar Yesus taat bahkan sampai mati di kayu salib. Apa bukti ketaatan Yesus? Kalau saya bacakan di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tuhan Yesus taat dalam pelayanan. Dia taat kepada Bapa yang mengutus Dia. Dalam pergumulan, Yesus dalam mentaati Bapaknya itu bukan berarti gak ada masalah, gak ada pergumulan. Dia harus menanggung dosa manusia sedunia. Dan untuk menanggung itu semua, dia harus korbankan perasaan, rasa sakit, bukan hanya tubuhnya, hatinya, pikirannya, semua diolok, dihina. Itu adalah rasa sakit yang luar biasa. Tetapi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, bahkan dia berdoa pun keringatnya keluar darah, itu menahan rasa takut, rasa kecewa, rasa tertolak, campur aduk jadi satu. Nah, apa Yesus menyerah? Yesus bisa saja menolak kehendak Bapa. Tapi 3 kali di Taman Getsemani itu Tuhan berkata, "Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi." Jadi dia bertahan dalam pergumulannya untuk taat kepada perintah Bapaknya. Dia bertahan dalam menghadapi pergumulan. Juga kita, saat kita mau taat kepada Tuhan, itu pasti kita akan hadapi pergumulan. Daging kita kan maunya enak. Mana ada tubuh yang maunya disakiti orang, dihina orang, dicela orang. Tetapi saat kita mentaati firman, ada kalanya kita akan ketemu itu yang namanya masalah, batu sandungan, ya, yang membuat kita tak tahan menghadapi pergumulan itu. Tetapi ketika kita taat, kita bisa berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kita meneladani Yesus. Ya, kita taat dalam pergumulan. Bahkan Yesus katakan, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, saudara, karena Yesus taat sampai mati di kayu salib, dia teladan ketaatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita hidup di zaman yang serba tidak menentu, kita nggak tahu zaman ini apa sudah benar-benar berubah, ya. Bahkan mungkin
kita sudah mendekati akhir zaman, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tapi satu hal, saat kita tetap taat kepada firman-Nya, melakukan firman-Nya, kita diberkati, kita dipelihara, kita dilindungi kemanapun kita pergi oleh Tuhan. Dan oleh ketaatan itu, apa kata firman-Nya? Karena Yesus taat, maka Yesus sangat ditinggikan. Dia dimuliakan. Bahkan semua lidah mengaku Kristus adalah Tuhan. Ya, karena ketaatan Yesus, Yesus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Bahkan dia bertahta di dalam kerajaan surga. Di dalam kitab Wahyu itu, semua malaikat, semua umat yang ada di surga itu memuji dan mengagungkan Yesus. Nah, saudara, itu contoh ketaatan dari Yesus. Ada juga contoh ketaatan dari Abraham. Saya nggak akan bacakan ini, saya hanya sekilas ingatkan. Abraham pun dia contoh orang yang taat. Umur 75 tahun Abraham diberi janji oleh Tuhan untuk menerima keturunan. Tapi sampai umur 100 tahun dia baru dapat keturunan itu. Tapi selama jangka 25 tahun itu, apakah Abraham meragukan janji Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan karena Tuhan tidak menepati janjinya? Tidak. Abraham tetap beriman. Abraham tetap percaya bahwa Allah yang berjanji itu Allah yang hidup. Dan apa yang terjadi? Di usia 100 tahun dia memiliki anak. Dan setelah anak itu tumbuh besar, ketaatannya pun diuji lagi. Tuhan bilang, berikan anakmu. Saudara, pertama sebetulnya Abraham diuji saat dipanggil Tuhan untuk keluar dari nenek moyangnya, kaum kerabatnya, pergi ke satu tempat yang tidak ada, nggak tahu kemana. Itu ujian ketaatan yang luar biasa. Coba kalau saudara mau pindah rumah, tetangga tanya, mau pindah kemana? Nggak tahu mau jawab apa. Tapi Abraham, dia nggak tahu kemana. Tapi karena dia tahu Tuhan yang suruh, dia tetap melakukan. Itu ketaatan yang pertama teruji. Kedua, saat dia mau punya, dijanjikan keturunanmu seperti debu dan bintang di langit. Tak terhitung, miliatan. Kalau di sini jarang ya kita bisa lihat bintang. Tapi kalau saudara pergi ke tempat untuk melihat bintang, bintang itu banyak ya, bermiliar-miliar. Itulah keturunanmu. Tapi faktanya Abraham tidak mendapatkan. Sampai akhirnya karena taat, Abraham mendapatkan Ishak. Lalu ketika Ishak bertumbuh, Tuhan bilang, aku mau anakmu itu kau persembahkan kepadaku di Gunung Moria. Perjalanan dari rumahnya ke Gunung Moria itu tidak singkat, yaitu memakan waktu 3 hari 3 malam. Karena disebutkan berapa, kalau lebih kurang 50 mil. Dan dalam perjalanan itu berperang dalam hatinya. Kok Tuhan minta apa yang sudah dia beri ya? Tapi akhirnya dia lulus lagi dalam ujian. Apalagi waktu Ishak tanya, Pak, api, kayu sudah ada, mana korbannya? Dia tahu yang mau dikorbankan anaknya. Tapi Abraham dia dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan Allah yang baik, Allah yang memeliharanya. Kalau Tuhan memberi perintah taat, pasti ada berkat yang Tuhan siapkan. Dan benar, Abraham cuma berkata, Tuhan yang menyediakan. Dan apa yang terjadi? Kalau saudara baca di dalam Kejadian 22, disitulah ada kata Yehovah Yireh, Allah menyediakan. Dan benar, saat pedang itu pasti diasah setajam-tajamnya supaya sekali bunuh bisa langsung mati. Tidak mungkin dia mau pakai pedang yang tidak tajam. Tapi ketika pedang itu terayun, ada suara, Abraham, tengok ke belakang. Ada domba pengganti Ishak. Disitulah pertama kali ada kata Yehovah Yireh, Tuhan mengadakan. Saat kita taat, pasti selalu ada jalan keluar. Sekalipun kita menemui jalan buntu. Coba, Abraham ini kan menemui jalan buntu yang sebuntu-buntunya. Dia nggak tahu mau buat apa lagi. Tapi ketika taat, Tuhan sediakan. Yehovah Yireh. Nah, saudara, juga kalau kita ingat perintah Yesus di dalam Matius 28, pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Kemudian di situ ada kata-kata perintah agung itu, ajarlah mereka melakukan segala perintah.
Jadi setiap murid Kristus harus taat. Taat itu apa? Melakukan segala perintah Tuhan, mendengar dan melakukan. Dan di dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Nah, saudara, jelas firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataan dan melakukan. Sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan, taat itu adalah mendengar firman dan melakukan. Dikatakan dia orang bijaksana. Diumpamakan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika datang angin, datang banjir, rumah itu tidak roboh. Apa itu angin? Apa itu banjir? Hujan itu ibarat masalah yang datang tiba-tiba. Jadi sebetulnya kita nggak perlu cari-cari masalah. Masalah itu setiap hari ada. Dan masalah itu bisa datang tiba-tiba. Banjir itu tiba-tiba. Angin itu kan juga tiba-tiba. Hujan itu juga tiba-tiba. Seperti itulah masalah. Bisa datang sekonyong-konyong, tiba-tiba. Tetapi orang yang taat kepada firman Tuhan, Alkitab bilang, rumahnya tidak roboh. Saat kita taat, masalah, banjir, ujian bisa datang. Boleh datang. Karena memang selama orang bernafas hidup, mau dia setia ibadah, mau tidak, ada masalah. Mau dia anak Tuhan atau tidak, ada masalah. Tapi yang membedakan, anak Tuhan yang taat kepada firman-Nya, saat menghadapi masalah, badai, sekalipun itu tiba-tiba, imannya tidak mudah runtuh. Tidak mudah mengkhianati Tuhan. Tidak mudah meninggalkan Tuhan. Rumahnya tetap kokoh. Imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya kuat, tapi bisa menjadi berkat. Ada nggak orang dalam menghadapi badai, dia bisa memberkati orang. Bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Itu ada di ayat terakhir, saya bacakan ya, di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 bagian B. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar, seperti seorang murid. Ini bicara Yesaya mendengar firman Tuhan itu sungguh-sungguh, tidak asal. Seperti murid, semua pernah sekolah ya. Murid kalau dia nggak sungguh-sungguh mendengar apa yang gurunya ajarkan, dia ketinggalan, dia ulangan akan tidak lulus. Nah, saat kita sungguh-sungguh mendengar firman, kita memang sungguh-sungguh melakukan firman. Ayat Yesaya 50 ayat 4 bagian A, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saat kita mendengar, melakukan, maka Tuhan akan berikan kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu. Jadi saudaraku, ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita bukan hanya berkenan di hadapan Bapa, kita bukan hanya diberi berkat, nanti baca secara teliti itu Ulangan 28, begitu banyak berkat yang Tuhan siapkan, tetapi juga ketika goncangan masalah datang, Tuhan beri kemenangan. Rumah kita tidak roboh, bahkan bisa menjadi berkat. Karena kita memiliki lidah seorang murid. Dengan lidah kita, perkataan kita, orang yang putus asa dapat semangat kembali. Orang yang letih lesu dapat kuat kembali. Itulah berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang taat. Sebab itu pagi hari ini firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari di masa corona ini kita tetap mendengar, melakukan firman. Jangan seperti Nabi Yunus, jangan seperti Bileam, tetapi mari kita belajar seperti Yesus. Kita naikkan itu pujian. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Glory. Seperti Yesus
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, firman-Mu dibentangkan untuk mengingatkan kami agar kami tetap taat untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Ada begitu banyak berkat yang Kau siapkan bagi kami orang yang taat kepada perintah-Mu. Juga ketika kami taat kepada pemerintah, Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau akan membuat kami beruntung. Saat kami taat kepada orang tua, Engkau berjanji Engkau akan membuat kami indah, berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu ajar kami untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesuslah teladan kami satu-satunya di dalam hal ketaatan. Yesus taat bahkan sampai mati di kayu salib, sehingga Yesus dimuliakan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami di masa sulit seperti ini. Biarlah kami tetap melakukan firman-Mu, taat kepada firman-Mu, sehingga ketika badai tofan datang menerpa hidup kami, janji firman-Mu berkata, orang yang taat kepada firman Tuhan tidak mudah goncang, tidak mudah rubuh iman dan percayanya kepada Tuhan. Bahkan Kau akan pakai kami menjadi alat saluran berkat untuk menghibur orang yang patah semangat, orang yang berputus pengharapan. Terima kasih banyak Bapa. Itu janji-Mu. Urapi seluruh jemaat-Mu GPD Penil Pondok Maharta, besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, supaya kami tetap kokoh di masa sukar ini. Bahkan kami bisa menjadi berkat lewat perkataan kami dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi penopang, memberi kekuatan bagi orang yang patah semangat. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan juga memberkati usaha mata pencarian umat-Mu seperti janji-Mu. Ulangan 28 itu menjadi bagian kami. Kau melindungi keluar masuk kami, Kau melindungi buah kandungan umat-Mu, bahkan Engkau melindungi usaha mata pencarian karir, bahkan masa depannya pun Kau sudah persiapkan ketika kami taat dan melakukan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan juga berkati anak-anak-Mu yang mungkin hari-hari ini menghadapi masalah, persoalan, beban berat. Tapi satu hal kami percaya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak ingkar janji, Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan milik-Mu di bulan ini, Tuhan juga berkati. Apa yang menjadi usaha mata pencariannya, Tuhan tolong. Buat anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, Tuhan beri hikmat, akal, budi, kepandaian. Walaupun mereka harus belajar dari rumah, berikan kesabaran, berikan ketekunan, ketaatan kepada orang tua maupun guru mereka, supaya mereka juga beroleh berkat yang daripada Engkau. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya kekal selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.